Weningsih, bisa kalian panggil sebagai Ayu. Di sini aku asli dari Semarang, tepatnya di Kampung Pelangi, dan tempat tinggalku itu tidak jauh dari pusat kota Semarang, yaitu Tugu Muda dan Lawang Sewu. Kira-kira 10 menit dari rumahku untuk ke Lawang Sewu. Karena itu di sini aku akan membuat video tentang bagaimana Lawang Sewu itu berkembang dan juga bagaimana budaya yang ada di Lawang Sewu itu. Stay tune teman-teman. Di jantung kota Semarang, tepatnya di kawasan Tugu Muda, berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur khas kolonial Belanda yang dikenal sebagai Lawang Sewu. Lokasinya yang strategis sebagai pusat aktivitas transportasi sejak masa Hindia Belanda, membuat kawasan ini berada pada jalur pertemuan penting antara pelabuhan, pusat pemerintahan, dan jaringan rel kereta api yang pada masa itu menjadi sarana umum mobilitas ekonomi. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan arsitektur bergaya Indian Empire yang menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis seperti jendela yang tinggi, ventilasi yang luas, atap yang curam, serta koridor memanjang. Nah, karena hal ini, beberapa jendela berukuran besar membuat masyarakat sekitar menyebut bangunan ini adalah Lawang Sewu atau 1000 pintu. Gedung ini bukan hanya sekadar kantor administratif, tetapi juga melambangkan dominasi transportasi kolonial Belanda pada masa itu. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi markas militer dan beberapa ruang bawah tanahnya difungsikan sebagai ruang interogasi dan juga tahanan. Dari sudut pandang sejarah konflik, gedung ini kemudian menjadi saksi pertempuran Semarang pada Oktober 1945. Di dalam bangunan ini masih ada beberapa lokomotif peninggalan pada masa itu yang masih ada sampai saat ini dan dijadikan sebagai spot paling ikonik atau salah satu spot ikonik yang biasa dijadikan tempat foto oleh para pengunjung. Nah teman-teman, Lawang Sewu ini sempat mengalami pemugaran, lalu pasca pemugaran yang menyeluruh pada tahun 2000-an, Lawang Sewu kembali bangkit sebagai ikon pariwisata sejarah dan juga budaya. Lawang Sewu menjadi magnet wisatawan yang terintegritas dengan kawasan strategis kota Semarang yaitu Tugu Muda, Kota Lama, dan Simpang 5. Dan kini Lawang Sewu menjadi contoh bagaimana bangunan kolonial dapat diberdayakan kembali sebagai sumber ekonomi kreatif, simbol identitas kota, dan juga bahan edukasi sejarah bagi generasi muda. Transformasi dari pusat logistik kolonial menjadi ruang publik modern menunjukkan bahwa geografi kota bersifat dinamis, sementara warisan sejarah tetap memberi makna bagi perkembangan masa kini. Lawang Sewu bukan hanya menyajikan sebuah bangunan yang estetik, tapi juga sebuah pembelajaran perkembangan sejarah perkeretaapian Indonesia saat itu, dan di beberapa ruangannya berisi papan penjelasan sejarah dan juga replika lokomotif dan replika situasi pada saat itu yang bisa kita pelajari. Menurut saya, Lawang Sewu mengajarkan bahwa ruang bukan hanya tentang tempat, tetapi juga rekam perjalanan waktu. Sejak masa kolonial Belanda, kependudukan Jepang hingga era modern, bangunan ini menunjukkan bagaimana geografi menentukan peran sebuah tempat dan bagaimana sejarah memberi makna pada sebuah ruang. Dengan menjaga dan memanfaatkan warisan seperti Lawang Sewu, kita tidak hanya merawat bangunan, tetapi juga merawat identitas pengetahuan dan juga kebanggaan kota Semarang. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asri Karuniawati dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas IFES Semarang. Saya berdomisili di Gunung Pati. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang bangunan bersejarah Lawang Sewu ini. Lawang Sewu memiliki gaya arsitektur Indie khas Belanda yang megah, simetris, dan penuh detail. Jumlah pintu dan jendela yang banyak menciptakan suasana unik dan membuat bangunan ini punya karakter yang tidak dimiliki tempat lain. Banyak orang yang mengenal Lawang Sewu dari kisah mistisnya, tetapi atmosfernya sebenarnya lebih pada kesan historis dan megah. Lorong panjang, cahaya yang masuk lewat jendela yang tinggi, dan ruang bawah tanah
menariknya memberikan pengalaman yang berbeda dari tempat lain dan bagi tiap pengunjung. Sebagai mahasiswa geografi, saya melihat dari segi fisik, Lawang Sewu berdiri di wilayah dataran rendah pesisir kota Semarang yang rentan mengalami banjir dan rob. Karakter topografi ini mempengaruhi struktur Halo bangunan, semua, aku seperti Nurhalimah, fondasi yang kuat dan mahasiswa ventilasi Pendidikan penuh. Geografi Universitas IFET Semarang. Aku dari Kabupaten Semarang, tepatnya di Bandungan. Aku akan membahas tentang hubungan Lawang Sewu dengan budaya. Lawang Sewu adalah salah satu ikon budaya kota Semarang. Bangunan ini menunjukkan bagaimana budaya Belanda dan budaya lokal Jawa saling berpadu. Arsitekturnya yang memiliki banyak pintu dan jendela besar mengikuti gaya kolonial, tetapi tetap disesuaikan dengan iklim dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain sebagai bangunan bersejarah, Lawang Sewu juga memiliki nilai budaya karena banyak cerita dan tradisi masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Kisah sejarah, legenda, dan cerita mistis menjadikan Lawang Sewu bagian dari budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini, Lawang Sewu sering digunakan untuk berbagai kegiatan budaya seperti pameran seni, event sejarah, dan pertunjukan musik. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya dilihat sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga hidup sebagai ruang budaya modern. Secara keseluruhan, Lawang Sewu menjadi contoh bahwa warisan sejarah dapat memperkaya budaya masyarakat, sekaligus menguatkan identitas daerah. Halo semuanya, aku Febriana Nugraheni, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas IFET Semarang. Aku dari Semarang, tepatnya di Jalan Anjasmoro, sekitar 20 menit untuk berkendara sampai ke Lawang Sewu. Salah satu ikon bersejarah di kota Semarang, sebagai bangunan tertua dan terkenal, Lawang Sewu tidak hanya menyimpan kisah masa lalu yang menarik, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar kota. Keberadaan situs ini memberikan dampak besar terhadap ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menikmati keindahan arsitektur dan cerita sejarahnya, tetapi juga untuk berlibur dan belajar. Tak hanya wisata keluarga dan umum, Lawang Sewu juga menjadi destinasi favorit untuk studi wisata anak sekolah. Kunjungan edukatif ini membantu memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia. Pendapatan dari tiket masuk dan jasa wisata juga turut menyumbang pada perekonomian daerah. Dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan Lawang Sewu harus memperhatikan lingkungan dan konservasi budaya agar potensi ekonominya dapat dimanfaatkan secara optimal. Halo semuanya, perkenalin aku Nisa Ramadhani dari Prodi Pendidikan Geografi dan aku berasal dari Brebes dan aku tinggal di SMA Universitas IFET Semarang. Dan hari ini aku akan menjelajah ke Lawang Sewu untuk tugas geografi budaya. Oke, see you. Ayo, mari ikut kita menjelajahi UMKM yang ada di Lawang Sewu. Nah, di sini itu ada foto booth dengan menggunakan adat Jawa, yang mana kalian bisa sewa di sini. Terus kita akan ke daerah kerajinan seperti aksesoris gitu, bisa kalian beli di Lawang Sewu untuk oleh-oleh. Di sini tuh ada tas dan aksesoris lainnya. Nah, di belakang Lawang Sewu itu ada UMKM juga, yang mana menjual minuman dan juga makanan. Halo, sekarang kami di Lawang Sewu, terus bagian Lawang Sewu bagian belakang juga terlihat seperti mall, terus penginapan.